Cerita ini kejadiannya di tahun 1993. Ada seorang penari, sebut aja namanya Shinta. Umurnya di saat itu tuh 20 tahun dan dia tuh udah mau tingkat akhir di kuliahnya. Nah, Shinta ini asalnya dari Jawa Barat dan dia tuh ngerantau untuk kuliah jurusan seni tari di daerah Jawa Tengah. Di suatu hari, Shinta ini dapat kabar kalau misalnya tantenya tuh meninggal. Tantenya itu sebutlah namanya Tante Endang. Ini tuh tinggal di daerah Jawa Barat. Dia sekitaran rumahnya Sinta lah. Umurnya udah 50-an. Nah, Tante Endang ini penari juga. Dan dari Sinta kecil, Sinta tuh udah diajarin sama Tante Endang ini buat nari. Ya, dapat kabar kayak gitu, buat tante yang meninggal ya Sinta baliklah ke kampungnya, ke Jawa Barat. Nah, tapi sebelum balik ke Jawa Barat, Sinta tuh sempet ketemu sama temennya namanya Dewi. Nah, Dewi ini tuh bisa ngeliat hal-hal mistis lah. Dewi tuh tiba-tiba aja ngomong ke Sinta kayak gini. Kalau kamu yakin buat pegang barang itu, kamu jaga baik-baik ya barangnya. Dan kuatin diri kamu. Tapi kalau kamu gak kuat, jangan diambil. Barang apa? Nah, Sinta juga kayak gak tahu itu barang apa. Karena kayak, ya dia juga gak ngerti kenapa si Dewi ngomong kayak gitu loh. Oh, ini Dewi tiba-tiba aja ngomong. Tiba-tiba aja ngomong kayak gitu, Muy. Oh. Udah tuh, di malam itu Sinta balik ke kampungnya. Dan besoknya dia ngelayat Tante Endang. Setelah ngelayat, Sinta ini pergi ke rumahnya almarhum Tante Endang. Dan di situ tuh Sinta ketemu anak angkatnya Tante Endang. Sebut aja namanya Asep. Nah, jadi Tante Endang ini penari juga kan yang tadi gue bilang. Nah, dia tuh punya sanggar, si Tante Endang ini. Karena Tante Endang juga gak punya suami, akhirnya dia ngangkat banyak anak dari sanggarnya dia. Salah satunya si Asep ini. Yang mana si Asep ini juga ngurusin Tante Endang lah. Nah, Sinta tuh ke rumah Tante Endang karena dia udah lama gak ketemu Tante Endang. Dan tiba-tiba tantenya meninggal gitu aja. Dan Sinta tuh sedih banget karena ya itu orang yang dari dulu udah ngajarin dia nari. Ya. Dan tantenya meninggal, Sinta pun gak sempet pamitan gitu. Nah, Sinta tuh pengen banget buat nyimpen beberapa barangnya Tante Endang. Kayak biar at least dia bisa nginget lah Tante Endang. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Ya karena tantenya sendiri kan. Ya udah ngajarin dia nari dari kecil gitu. Gurunya dia lah. Ya. Akhirnya Sinta minta izin buat masuk ke kamarnya almarhum Tante Endang, ke Asep. Dan di situ Sinta tuh ngelihat ada satu buah kotak kayu. Dan pas dia buka isinya, ternyata itu tuh ada konde emas, selendang, sama kain batik. Sinta nanya ke Asep, kalau Sinta ngebawa kotak itu boleh nggak? Karena kayak ya dia bisa pakai itu buat dia nari nanti kan. Iya. Asep ngebolehin aja karena ya Sinta kan ponakannya Tante Endang juga gitu kan. Nah, Asep ini bilang, waktu dia nemuin Tante Endang yang udah meninggal, posisinya tuh Tante Endang lagi meluk kotak ini. Nah, terus Asep bilang lagi, tapi teh, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, aku tuh sering nyium bau melati di kamarnya ibu. Terus kalau malam, suka ada bunyi gamelan dari arah kamarnya ibu. Mampus. Tapi kalau aku ngecek, gak ada apa-apa. Cuma ada ibu lagi tidur sambil megang kotak ini. Nah, Sinta gak mikir macam-macam dari situ. Kayak, ya udah aja. Udah tuh, akhirnya Sinta ambil kotaknya dan dia bawa balik lagi ke daerah Jawa Tengah, ke tempat dia kuliah. Singkat cerita, Sinta sering tuh pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang dari kotak itu. Dia mikir kayak biar dia tuh lebih semangat kalau nari dan dia bisa inget terus sama tantenya. Dan barang-barang itu tuh selalu dia pakai untuk bikin tarian tugas akhirnya dia. Karena sebagai mahasiswi yang kuliah jurusan seni tari, ya dia tugas akhirnya tuh penampilan tari gitu loh. Sampai akhirnya di penampilan tugas akhir, Sinta pakai tuh tarian yang dia udah bikin. Dan dia juga pakai barang-barang yang diambil dari tantenya itu. Nah, selama Sinta tampil, semua mata penonton tuh tertuju sama Sinta gitu. Kayak terpana, terpesona, kagum gitu sama penampilannya Sinta. Nah, tapi begitu Sinta selesai tampil, Dewi, temannya Sinta, itu tuh langsung nyamperin Sinta dan tiba-tiba sungkem sama Sinta. Aneh banget kan, teman sendiri ngapain sungkem gitu kan? Iya. Iya gak sih? Terus Dewi bilang, Sinta, kamu hebat banget. Karir kamu bakal bagus banget sebagai penari. Semoga pilihan kamu tepat ya. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Dan itu terakhir kali Sinta ketemu sama Dewi. Kenapa kayak gitu? Karena ya abis itu, ya Sinta udah lulus, Dewi juga udah lulus. Kayak mereka misah gitu aja. Dan mereka gak pernah ketemu lagi. Oke. Terus. Beberapa tahun berlalu, bener, Sinta tuh jadi penari hebat. Karirnya sebagai penari tuh bagus, sukses banget lah. Tapi
nggak kayak kisah cintanya Sinta. Berbanding terbalik banget. Sinta tuh kayak susah banget punya hubungan, kayak jarang banget ada cowok yang deketin dia. Kalaupun ada, jadian sebulan putus. Oh, Terus lama Sinta nggak punya pacar, akhirnya ketemu cowok lagi, dan nggak sampai sebulan lagi udah putus. Kasian banget ya. Iya, dan ini tuh kayak bikin Sinta sedih banget. Karena ya dia udah jadi omongan juga sama warga. Kayak kok udah hampir 30 tahun belum nikah juga. iya padahal Karena kan udah bertahun-tahun gitu kan. Iya padahal karirnya bagus ya. Nah, sampai pada akhirnya di umur 30-an, Sinta nikah nih. Tapi, gak sampai 2 tahun, dia cerai. Karena Sinta udah keguguran 2 kali. Dan suaminya tuh ninggalin Sinta karena ngerasa kayak, ya dia gak bisa punya anak dari Sinta. Dan itu bikin Sinta diem-diem tuh stres, walaupun ya karirnya tetap terus naik sebagai penari. Sampai suatu hari pas reuni, Sinta akhirnya ketemu Dewi. Sinta curhat lah kalau dia gak suka sama hidupnya. Karirnya bagus, tapi hubungan dia kalau sama cowok tuh gak pernah bagus. Di situ Dewi bilang, ya itu konsekuensi dari barang yang Sinta pegang, selendang, kain, sama konde emas itu. Dewi nanya, bukannya kamu seneng? Kan kamu sukses sekarang. Di situ Sinta cuma bisa diem. Habis itu Dewi bilang, tapi kalau kamu belum puas, ini aku kasih kenalan orang pinter. Kamu bisa datengin dia dan minta solusinya ke sana. Jangan lupa kamu bawa barang-barang pusaka kamu ya. Itu akhirnya Sinta pergi ke orang pinter itu, sebut aja namanya Pak Gani. Sampai di sana, Sinta cerita nih masalahnya dia apa. Terus Pak Gani nanya, emang kamu dapat barang-barang ini dari mana? Sinta bilang ini dulu punya tantenya. Di situ Sinta nanya, emang ini barang apa Pak? Pak Gani jawab, kalau kamu mau tahu ini barang apa, malam Jumat kamu kesini, kamu lihat sendiri. Udah tuh malam Jumat Sinta kesana. Di situ Sinta tuh ditaruh di sebuah ruangan sendirian sama kotak itu di rumahnya si Pak Gani ini. Sinta disuruh baca Al-Fatihah 7 kali, dan kalau dia lihat sesuatu, dia harus baca ayat kursi terus, jangan berhenti. Dan Sinta ditinggal sendiri di ruangan itu bersama kotaknya. Udah tuh, Sinta baca Al-Fatihah 7 kali, dan di tengah-tengah Sinta lagi baca itu, suasana ruangan tuh jadi beda hawanya. Dan tiba-tiba, di atas kotak kayu itu berdiri seorang penari cantik. Pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang ada dari kotak itu. Tiba-tiba nongol gitu. Tiba-tiba nongol. Dan aksesorisnya tuh persis banget. Yang barang-barang itu tuh ya kayak pakaian nari yang biasanya Sinta pakai itu loh. Di situ Sinta berhenti baca Al-Fatihah karena kayak dia kaget dong, tiba-tiba ada penari di atas kotak itu. Dari luar, Pak Gani tuh ngetok pintu dan teriak, ingat, baca ayat kursi. Langsung tuh Sinta baca ayat kursi. Dan gak lama, sosok wanita cantik yang dia lihat itu berubah jadi seorang nenek-nenek tua, rambutnya putih, dan kulitnya kayak kebakar semua. Anjing. Sinta takut banget sampai dia tuh terbata-bata bacain ayat kursi ini. Lagi-lagi, dari luar Pak Gani teriak, jangan takut, saya masih di luar jagain kamu. Baca terus ayat kursinya. Sinta baca terus tuh ayat kursinya. Dan tiba-tiba sosok ini hilang gitu aja. Sinta berhenti baca ayat kursi dan akhirnya Pak Gani masuk. Setelah udah mulai tenang, Pak Gani kasih tau lah, ternyata sosok yang dilihat sama Sinta itu adalah Ronggeng, yang jadi penghuni dari barang yang dipegang sama Tante Endang ini. Kalau lo sadar, tantenya Sinta, si Tante Endang, itu nggak punya suami dan anak yang tadi gue bilang. Oh iya. Dia ngangkat anak banyak kan. Iya benar. Itu tuh karena Tante Endang tuh berambisi jadi penari sukses dan rela buat nggak punya pasangan. Karena emang itu konsekuensi dari melihara barang pusaka ini. Dari situ Pak Gani kasih pilihan, kotak ini mau disimpan sama Sinta atau mau ditaruh di tempatnya Pak Gani. Di situ Sinta milih buat nggak pegang barang itu lagi karena dia mau punya hidup, punya keluarga gitu. Ya akhirnya barang itu disimpan sama Pak Gani. Akhirnya Sinta punya hidup dan berkeluarga. Tapi ya dia harus ngerelain karir narinya dia. Karena setiap dia pakai tarian yang dia udah bikin dan dia udah latih dari kuliah dulu sampai sekarang, dia tuh selalu cedera. Karena ya itu tariannya si Ronggeng, bukan tariannya si Sinta. Berarti si Tante Endang itu emang sengaja melihara nih. Iya bener Moy. Jadi biar karir narinya bagus, dia tuh melihara si kotak itu bersama isi-isinya. Ya tapi konsekuensi dari kotak dan isi-isinya itu, ya dia gak bisa deket sama cowok sama sekali. Dan si Tante Endang itu lebih memilih karir dibanding percintaan. Nah, kalau lu misalnya dari posisi Sinta, lu harus pilih antara karir yang bagus atau percintaan lu. Lu bakal pilih yang mana?
Sekarang lagi banyak banget kan orang yang lagi work from Bali untuk ketenangan. Tapi gimana rasanya ketika lo lagi work from Bali malah diganggu hal-hal mistis? Wah, nggak asik sih. Kejadian ini dialamin sama cewek, namanya kita sebut aja Ica. Oke. Ica ini umurnya 25 tahun. Dia tinggal dan kerjanya di Jakarta. Kejadiannya baru dialamin pas lagi pandemi kayak gini nih. Kantornya full WFH dan Ica mutusin untuk work from Bali bareng teman-temannya. Teman-temannya orang kantornya juga. Ya, orang-orang kantornya. Oh, oke oke. Kayak anak-anak Jaksel zaman sekarang gitu loh yang work from Bali gitu Moy. Jadi mereka ini berempat. Ica, Kina, Azam, dan Deril. 2 cewek 2 cowok. Oke. Mereka beli tiket pesawat ke Bali, tapi nggak beli tiket pulang. Soalnya mau ada rencana untuk sebulan di sana gitu. Oh. Mereka nginepnya di guest house. Jadi guest house-nya ini tuh kayak rumah tua gitu. Dan orang yang jaga guest house-nya cuma datang pas check-in sama check-out doang. Jadi selama mereka di sana nggak ada penjaga ini. Iya, nggak ada. Jadi kayak serasa rumah sendiri gitu. Sampai akhirnya di minggu ketiga si Ica ini mulai ke warlock-warlockan dan ke Bali-Balian gitu. Kayak gimana tuh? Dia tuh kayak mulai peduli sama kesehatan dan meditasi gitu ceritanya, Bi. Akhirnya Ica pergi ke toko yang jualan dupa. Katanya sih karena dia emang suka banget wangi-wangi dupa. Dia beli banyak sama belinya tuh asal gitu. Dia nggak tahu nih jadinya fungsi-fungsi dari dupa ini tuh apa. Oh, emang dupa banyak fungsinya? Iya, ternyata ada yang untuk upacara, kayak gitu-gitu. Bahkan ada juga yang buat manggil leluhur dan manggil makhluk halus gitu. Oh, baru tahu gue. Oh. Terus pulang nih dia ke guest house. Dia nyalain dupa di pinggir kolam. Katanya sih mau healing biar dia tenang gitu. Terus teman-temannya mulai nanya, apaan tuh Ca? Dupa banget Ca. Kenapa nggak lilin aromaterapi aja? Terus si Ca-nya ngomong, ya gimana ya, gue kalau nyium wangi dupa tuh rasanya lebih tenang dan bisa fokus kerja aja dibanding lilin-lilin yang lagi hits gitu. Semenjak hari itu, si Ica mulai berlebihan gitu tuh untuk pasang-pasang dupanya. Dia pasang hampir di setiap sudut guest house, sama di depan kamar teman-temannya juga, berjejer kayak gitu. 1 minggu kemudian, si Ica masih harus kerja. Sedangkan teman-temannya tuh pengen ke pantai buat sunsetan gitu. Karena Ica bukan tipikal orang yang penakut, akhirnya dia gak apa-apa ditinggal sendiri di guest house nih. Sampai akhirnya setelah azan maghrib, Ica ini kepengen mandi. Jadi kamar mandinya ini tuh posisinya di dalam kamar gitu. Oke, berarti kamar Ica terus dalamnya kamar mandi gitu. Iya. Oh, oke. Kamar mandi dalam gitu ya. Iya, kamar mandi dalam. Terus Terus dia lagi asik mandi nih sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba pas lagi mandi, ada yang ngetok pintu kamar mandi Ica. Suaranya keras banget kayak gini. Ica nih yakin banget suara ini tuh ketokannya dari kamar mandi, bukan dari pintu kamarnya tuh. Tapi karena dia tinggal sama teman-temannya yang orang-orangnya juga iseng-iseng banget, jadi dengan santainya dia tuh cuma teriak, "Woi, apaan sih? Lagi mandi nih, ntar gue keluar." Tapi anehnya ya, kan kamar mandinya tuh di dalam kamar. Kayak niat banget gak sih teman-temannya sampai masuk cuma buat ngetok-ngetok terus keluar lagi gitu. Akhirnya dia keluar mau nyamperin teman-temannya. Pas dia keluar, ternyata meja makannya tuh kosong. Terus dia mikir, oh mungkin lagi pada di kamar sebelah nih, karena biasanya nongkrongnya tuh di kamar sebelah. Terus pas dia buka kamar sebelah, ternyata kamarnya tuh dikunci. Berarti dia sendirian di villa dong? Ternyata emang dia beneran sendirian. Oh shit. Dia ngiranya kan, tapi itu teman-temannya kan. Akhirnya dia buka HP dan dia ngechat di grup, "Guys, urgent, kalian dari tadi belum ada yang pulang." Terus kata teman-temannya, "Enggak kok Ca, kita belum ada yang pulang, tapi kita udah deket kok." Mampus. Ica langsung diem di depan kamar dengan perasaan yang agak aneh gitu. Cuma gak lama teman-temannya datang kan. Terus pada nanya kenapa. Akhirnya diceritain sama Ica kejadian yang barusan dia alamin. Karena Ica juga orangnya sangat bodoh amat dan gak percaya hal-hal mistis, jadi kejadian kemarin tuh dianggap angin lewat aja sama Ica. Sampai akhirnya Ica sama teman-temannya ini kepengen refreshing untuk ganti suasana. Mereka mutusin untuk nyewa villa 1 malam doang. Ini villa yang lain nih? Iya, ini beda villa. Oke. Pas sampai di villa dan suasananya pas lagi santai, temennya Ica yang namanya Deril mulai cerita. Kalian tahu gak sih ada cerita serem di guest house kemarin? Tapi gue gak berani cerita di guest house itu, karena gue gak pengen kalian jadi takut juga.
Jadi pas abis kejadian Ica diketok itu, selang 2 hari ada kejadian aneh di kamar gue dan Azam. Jadi Azam naruh laptop di meja kerja kamar. Terus Azam bilang ke gue untuk jangan tutup laptopnya, karena dia lagi mindahin data. Cuma si Azam ini mau mandi dulu. Nah abis itu Azam cuma ngambil baju dari kopernya. Posisi kopernya tuh di sebelah meja kerja persis, dan gue posisinya tuh di kasur. Terus abis Azam selesai ambil baju di koper, pas lihat ke meja, laptopnya tuh udah ketutup. Padahal tadi tuh posisinya kebuka. Di situ Daryl kaget banget kenapa bisa ketutup tiba-tiba. Dan itu selang waktunya tuh cuma beberapa detik doang. Nah abis Daryl cerita kayak gitu, salah satu temennya itu langsung ngomong, namanya Kina. Guys, sebenarnya waktu kejadian laptop ketutup tiba-tiba itu, gue di depan pintu kamar kalian mau minta sabun. Cuma gue gak jadi, gue balik lagi ke kamar. Soalnya gue lihat ada sosok rambutnya panjang, berantakan dan kotor banget, lagi senyum-senyum ngeliatin ke kalian dan nutup laptop Azam. Anjing. Shit. Akhirnya Kina langsung lari tanpa bilang ke Ica sama sekali, karena takut Icanya juga jadi takut. Nah abis mereka cerita-cerita tentang kejadian yang dialamin sama Ica, Kina dan Daryl, akhirnya mereka semua ngobrol dan mulai ngerunutin dari awal apa aja yang mereka lakuin selama mereka di Bali. Sampai akhirnya si Daryl ini nyeletuk bilang, apa jangan-jangan gara-gara dupa ya? Nah di situ semua orang langsung ngeliat ke si Ica. Soalnya kejadian-kejadian aneh ini dimulai dari Ica mulai bakar dupa itu. Dan guest house-nya jadi terasa aneh gitu hawanya. Setelah di dupa tadi. Iya. Oke. Kayak lo tau gak sih Bi, Moy, kalau lo datang ke suatu tempat, terus feel-nya tuh jadi beda aja gitu. Nah mereka semua tuh ternyata udah ngerasain itu, cuma gak ada yang berani ngomong. Oke. Jadi sekarang Ica udah mulai aware nih sama dupa dan gak mau ngebakar dupa lagi. Terus di hari terakhir mereka semua di Bali, pas mau tidur malam-malam, Ica ini sekamarnya sama Kina. Kina ini tuh yang ngeliat sosok yang kemarin itu. Iya. Terus mereka berdua tidur tuh kayak saling ngebelakangin satu sama lain gitu loh. Punggung-punggungan berarti Iya. ya? Dan posisinya lampunya tuh juga nyala, jadi terang. Oke. Dan pas mereka udah merem, tiba-tiba Ica denger suara kayak orang lagi beberes kamar gitu, berisik banget. Ada suara nutup lemari tapi dibanting gitu. Terus ada juga suara buka resleting koper. Tapi si Ica mikir, paling itu Kina lagi packing untuk besok check out kan. Ica ngediemin aja sampai akhirnya ada bunyi kayak kaleng jatuh gitu. Cempreng banget kan suaranya. Ica kira baygon yang ada di meja sebelahnya. Pas dia buka mata, ternyata bukan, baygonnya masih ada di situ. Terus akhirnya Ica ngomong nih ke Kina, Kin, lo ngapain sih berisik banget? Kina ini nyaut bilang ke Ica, Ca, gue kira dari tadi lo yang berisik. Gue dari tadi merem. Lah, berarti mereka ngomong lagi punggung-punggungan. Iya, masih saling punggung-punggungan. Berarti yang berisik-berisik kayak gitu bukan mereka berdua? Bukan. Shit. Terus mereka saling kaget satu sama lain dan gak berani gerak ke kamar sebelah. Akhirnya mereka ngumpet di balik selimut. Mereka pakai earphone dan maksain merem untuk tidur. Tiba-tiba selimut mereka ditarik kenceng banget sampai jatuh ke bawah. Dan di saat yang bersamaan mereka dengar suara cewek ketawa, tapi suaranya makin lama makin jauh gitu. Ica sama Kina udah lemes banget dan makin gak bisa gerak kemana-mana. Sampai buka mata aja tuh mereka udah gak berani sama sekali. Akhirnya mereka maksain tidur dengan dengerin lagu yang super kencang biar gak denger apa-apa lagi. Terus besok paginya pas mereka mau check out, Azam sama Daryl bilang, kalian semalam ngapain sih? Kayak orang abis perang gitu, berisik banget. Kamarnya Daryl tuh di sebelahnya kamar Ica? Iya, mereka sebelah-sebelahan. Oh, berarti kedengeran sampai kamar sebelah? Iya. Oke. Nah si Ica langsung bilang, semalam tuh kita benar-benar diganggu. Kita tuh udah merem dan mau tidur, tapi kamar kita tuh berisik banget. Selimut gue sama Kina ditarik. Wah udah parah sih ini. Pas mau lanjutin cerita, tiba-tiba orang guest house-nya datang untuk ngurusin check out dan buat ngecek semua barang-barang guest house-nya. Tanpa mereka ngomong duluan, orangnya tuh sadar kalau ternyata aura guest house ini tuh udah jadi berubah banget. Kebetulan orang guest house-nya ini tuh orang Bali, dan dia tuh bisa komunikasi sama hal-hal kayak gitu. Dan orang guest house-nya bilang ke mereka semua,
kalian bakar dupa jenis apa sampai ada Gamang datang ke sini? Oh shit, dia langsung tahu kalau misalnya mereka ini bakar dupa. Iya, dia langsung tahu. Wow. Si orang villanya bilang sosok tadi apa? Gamang. Gamang apa ya? Gamang ini tuh sosok atau makhluk yang suka tinggal menyendiri di sungai. Dan sosok ini tuh merasa terpanggil karena salah satu jenis dupa yang Ica bakar. Oh shit. Si sosok Gamang ini emang suka sama bau-bauan dupa kayak gitu? Nah iya, kayak yang tadi gue bilang itu kan Moy, dupa itu tuh ada jenis-jenisnya. Ada yang dipakai untuk upacara, untuk manggil leluhur, dan ada juga yang untuk manggil makhluk halus gitu. Nah mungkin dupa yang dibakar Ica ini yang untuk manggil makhluk halus. Wah anjrit, berarti tanpa sengaja si Ica ini manggil makhluk halus dong? Iya. Bangsat.